Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kita bertemu dalam materi ataupun dalam perkuliahan tentang konstitusi dan hak asasi manusia mengenai terminologi dari apa istilah-istilah yang berkaitan dengan materi kuliah saat itu, seperti sekarang ini misalnya terminologi tentang atau pengertian tentang hak asasi manusia. Baiklah, saya mulai tentang istilah dan pengertian hak asasi manusia. Ini bisa dilihat istilah hak asasi manusia dari beberapa negara, Belanda, Inggris, ya, dan ini kita lihat ada sedikit perbedaan, ya. Yang satu menggunakan istilah droit de l'homme, Prancis, yang kedua Inggris menggunakan human right, yang Belanda menggunakan menschenrechten, ya. Ini sementara hak asasi manusia ini digunakan untuk menggantikan istilah human right, ya, atau biasa digunakan sebagai hak-hak fundamental atau basic right. Selanjutnya kita lihat secara etimologis, ya, HAM atau hak asasi manusia terbentuk dari 3 kata, hak, asasi, dan manusia. 2 kata pertama, hak dan asasi manusia, ini dari bahasa Arab, sedangkan manusia berasal dari kata bahasa Indonesia. Nah, kita lihat ini pengertian hak dan asasi, yaitu hak berasal dari kata haka, yahiku, hakon, yang diartikan benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Jadi kata hak dapat diartikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara asasi berasal dari akar kata asa, yausu, asasan, yang biasa diartikan sebagai membangun, mendirikan, meletakkan, atau tepat pula berarti asal, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Nah, dari itu kita lihat kata asasi diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat sangat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Selanjutnya, ya, istilah hak asasi manusia yang berasal terjemahan dari basic right, ya, dari basic right dalam bahasa Inggris dan Grondrechten dari bahasa Belanda. Nah, di dalam negara Indonesia mengartikan hak asasi manusia sebagai hak mendasar atau fundamental dari manusia. Ini ada pengertian dari John Locke, ya. Apa itu HAM? Adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan, Sang Maha Pencipta. Hak adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, ya. Ini banyak pengertian tentang hak asasi manusia dari beberapa ahli. Ada 3 hak asasi manusia yang paling sangat fundamental. Yang pertama, hak hidup, hak akan hidup, hak kebebasan, hak memiliki life, liberty, dan property. Kita lihat sekarang macam-macam hak asasi yang dapat digolongkan. Seperti hak asasi pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia, hak asasi politik yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan, hak asasi ekonomi itu berkaitan dengan bidang perekonomian, hak asasi budaya, ya, berhubungan dengan kehidupan masyarakat, identitas suatu budaya masyarakat, ya. Selanjutnya hak untuk diperlakukan dalam lembaga peradilan, ya. Selanjutnya, hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa. Jadi hak itu dimanapun berada, ya, sama, ya, artinya di mana tempat, di mana negara, hak itu sama. Jadi bersifat universal. Dasar hak asasi manusia adalah manusia, ya, berada dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai macam aspek untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ini definisi HAM menurut para ahli. Wallhoff menjelaskan bahwa manusia mempunyai hak-hak yang bersifatnya kodrat,
Hak ini dapat dicabut, ya pada intinya Wallhoff mengatakan hak asasi itu karena bersifat kodrat dan tidak bisa dicabut oleh siapapun, dipindah tangankan, ya ke manusia, dari manusia satu ke manusia yang lain. Nah, Kuncoro Purbo Pranoto intinya sama, hak itu dimiliki manusia menurut kodratnya, tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia karena dia bersifat suci dan luhur, ya. Sementara Sutanyo Wikyo Subroto, jadi dia menekankan pada hak yang melekat secara kodrat kepada manusia, ya, yang memberikan jaminan moral dan legal, ya, pada manusia, ya, untuk menikmati kebebasan, ya, dari setiap bentuk penindasan, perampasan, penganiayaan dan perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tidak dapat hidup secara layak, artinya tidak hidup sebagai manusia yang seharusnya. Ini juga ada beberapa pengertian dari John Matterson, Muladi, ya, Al-Maududi, ya. Ini pada intinya hakikatnya mereka sama, bahwasanya hak itu adalah hak yang sangat melekat pada diri manusia karena manusia diciptakan oleh Tuhan dan sumber dari hak itu sendiri dari Sang Pencipta, dalam hal ini Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita lihat bagaimana dengan pengertian hukum internasional. Ya, dalam hukum internasional HAM-nya berbasiskan kepada teori hukum yang menyebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia di dunia, diakui secara legal oleh seluruh umat manusia, sehingga hak tersebut tidak dapat dicabut, dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun. Ya, jadi tidak bisa dalam keadaan apapun, walaupun perang sekalipun, HAM itu tetap hidup. Karena HAM tidak memberikan pengakuan ataupun tindakan, jadi HAM tidak perlu pengakuan atau tindakan apapun dari orang-orang individu atau kelompok dan negara. Nah, kita lihat bagaimana dengan Marxis. Nah, Marxis ini bertolak belakang dengan konsep HAM internasional. Dia mengatakan HAM tidak bersifat alamiah atau kodrat, ya, melainkan HAM itu bersifat individu, dapat diakui jika diperkenankan oleh negara. Jadi HAM itu muncul baru bisa dikatakan hak asasi manusia apabila diakui oleh negara atau kelompok menurut Marxis. Ibaratnya HAM ini pengakuan bentuk negara, suatu bentuk konkret yang oleh Marxis, oleh Marx, bahwasanya HAM itu tidak muncul dengan sendirinya tapi harus melalui pengakuan oleh negara. Ya. Nah, bagaimana dengan pandangan positivitas, ya? Ini kebalikan lagi daripada paham Marxis. HAM tidak keluar dari manapun, HAM tidak telah dijamin oleh konstitusi, undang-undang atau kontrak. Ya, di sini Jeremy Bentham yang intinya mengatakan tidaklah terdapat HAM yang alamiah sebagaimana masuk hukum internasional atau sebagaimana diakui pengakuan oleh kelompok atau negara yang dikembangkan oleh pemikiran Marxisme. Ya. Nah, ada juga HAM dalam perspektif budaya atau pemikiran kebudayaan. Tidak terdapat HAM yang bersifat universal. Jadi intinya pemikiran kebudayaan ini menolak HAM universal. Jadi HAM itu disesuaikan dengan budaya ataupun kehidupan masyarakat di mana HAM itu ada ataupun lahir. Ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Ya, tidak bisa HAM itu universal. Artinya suatu HAM di suatu negara tidak bisa diterapkan pada suatu negara tertentu karena sosial kebudaya yang berbeda. Ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia secara normatif telah menuangkan HAM tersebut di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Pengertian daripada HAM menurut undang-undang ini adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, bisa dilihat unsur-unsur HAM dari pengertian itu, ya. HAM bersifat melekat, ya, karena dia bukan pemberian atau hadiah atau imbal jasa dari seseorang, negara atau pemerintah. Yang kedua, unsur HAM terus harus dilindungi, dihormati, ya, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampok oleh siapapun, termasuk negara.
Dan HAM tidak bisa dipindah tangankan dari manusia yang satu ke manusia yang lain. Nah, kita lihat secara konseptual HAM dapat dikatakan memiliki dimensi. Pertama, dimensi moral. Artinya HAM adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut, ya. Karena hak tersebut merupakan hak manusia karena ia adalah manusia. Nah, hak-hak ini bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia, meliputi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari pemenjaraan, hak untuk bebas dari dinyatakan bersalah, hak untuk diakui sebagai pribadi hukum, hak atas kebebasan berpendapat, berkeyakinan, beragama. Nah, kita bisa infografik, ya. HAM, yang pertama HAM tidak perlu diberikan, yang kedua HAM berlaku untuk semua orang, HAM tidak bisa dilanggar, HAM merupakan hak alamiah, dan HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Jadi HAM dijadikan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Nah, ini yang penting, ya. Ada HAM menurut versi Barat, ya. Di satu sisi HAM versi Barat melihat dari sisi larangan negara menyentuh hak-hak, jadi negara tidak boleh ikut campur dalam hak asasi, ya. Jadi tidak mengharuskan negara memberi jaminan keamanan atau pendidikan dan sebagainya. Tapi untuk mendung paham sosialisme dan komunisme serta partai-partai politik di Barat itu mendesak negara ikut campur tangan dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti untuk bekerja dan jaminan sosial. Ya. Nah, ini bagaimana dengan versi Islam? Di sini dikatakan versi Islam adalah hak asasi manusia yang tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia lewat syariah. Syariah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Ya. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas. Jadi makhluk bebas yang mempunyai kebebasan dan tanggung jawab, karena ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Karena dia mempunyai tugas dan tanggung jawab menurut versi Islam, maka dia juga mempunyai hak dan kebebasan. Nah, inti daripada hak asasi manusia menurut Islam adalah keadilan, ya, yang harus ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter tanpa adanya diskriminasi ataupun pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan. Jadi manusia itu punya tugas dan tanggung jawab, dan tanggung jawab itu tidak akan terwujud kalau manusia itu menurut versi Islam tidak berikan kebebasan atau secara eksistensial tidak berwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Oke, demikian saja materi untuk pertemuan kita hari ini tentang apa itu hak asasi manusia, dan untuk selanjutnya kita akan melakukan pertemuan selanjutnya pada pertemuan minggu depan. Maka saya akhiri perkuliahan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.